Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita segala nikmat, kekuatan, kesehatan lahir batin, kesempatan waktu, kita bisa kembali bersua dalam video ini sebagai bahan pembelajaran online dalam mata kuliah ilmu Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Jam'ul Quran wa Kitabatuhu, tentang sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran, yang pada dasarnya kata jam'un itu bisa bermakna tiga. Yang pertama, jam'un bermakna hifsuhu, menghafalnya. Yang kedua, jam'un bermakna katabahu, ditulis. Yang ketiga, jam'un yang bermakna perekaman, merekam suara orang yang sedang membaca ayat-ayat Allah. Itu bagian dari Jam'ul Quran. Kemudian kita bisa lihat pada tiga fase, fase Rasulullah, fase Abu Bakar, dan fase Utsman bin Affan. Di masa Rasulullah, Jam'ul Quran lebih banyak pada jam'un fis sudur, disimpan dalam jiwa melalui metode hafalan. Karena Rasulullah sendiri juga menerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril melalui metode hafalan. Setelah Rasulullah mendengar Jibril membacakan wahyunya sampai beliau hafal, seketika itu pula beliau memanggil sahabat-sahabatnya dan dia membacakan wahyu yang telah dia terima dari Jibril, sampai sahabat-sahabatnya juga hafal. Selain itu, dia juga memiliki pencatat wahyu. Sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan menulis diperintahkan untuk menulis dengan media yang sangat sederhana, oleh Pak Kurma, batu-batu yang tipis, tulang belulang. Dan ini belum menjadi sebuah mushaf, belum dibukukan, belum dikodifikasi menjadi satu naskah. Jadi di zaman Rasulullah belum ada mushaf Al-Quran. Argumentasinya adalah Rasulullah sedang menunggu turunnya wahyu. Jadi bagaimana mungkin terjadi kegiatan pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran, sedangkan Quran sendiri belum tuntas, karena turunnya Al-Quran itu sejak Muhammad Rasulullah dilantik menjadi nabi sampai turunnya surah Al-Maidah ayat 3 itu, yang kemudian itu menjadi tanda bahwa ketika agama ini telah sempurna, setelah nikmat Allah ini sempurna dengan agama ini, maka Abu Bakar As-Siddiq melihat bahwa ini gejala, tanda bahwa kenabian dan kerasulan akan berakhir, dan Abu Bakar melihat sebagai tanda akan selesainya atau akan meninggalnya Rasulullah SAW. Kemudian di masa Abu Bakar ini
dilatar belakangi oleh perang Yamamah, menelan korban begitu banyak para sahabat yang kebetulan mereka itu para hufaz, ya, para penghafal Quran. Sehingga peristiwa ini kemudian melahirkan kekhawatiran pada Umar bin Khattab, pada diri Umar, sampai dia mengusulkan pada Abu Bakar untuk melakukan kegiatan pembukuan Al-Quran. Tetapi usulan ini kemudian tidak diterima, ya, begitu saja oleh Abu Bakar. Kan Abu Bakar berpikir tidak ada perintah Rasulullah, tidak ada perintah Nabi untuk mengumpulkan Quran. Nah, tapi Umar bin Khattab yang memiliki daya pikir yang sangat jauh demi kemaslahatan, ya, keselamatan Al-Quran ini, ya, jika dibiarkan begini saja hanya ada pada diri para hufaz, maka kalau para hufaz itu meninggal, mereka akan membawa hafalannya, dan bisa jadi akan hilanglah Quran ini. Nah, sampai akhirnya Abu Bakar menerima saran dari Umar ini. Kemudian dia menunjuk Zaid bin Sabit, ya, sebagai sahabat yang paling banyak, sebagai sekretaris wahyu, ya, sebagai orang yang paling banyak menyaksikan turunnya wahyu, sebagai koordinator, dibantu oleh Umar bin Khattab. Nah, dan mereka menjadikan, ya, panitia Zaid ini menjadikan sohifa-sohifa, ya, lembaran-lembaran yang ditulis pada zaman Nabi sebagai sumber dasar, ya, penyalinan Al-Quran, penulisan Al-Quran untuk menjadi sebuah mushaf. Nah, selain itu panitia juga mengajak, ya, para sahabat-sahabat yang memiliki hafalan Quran untuk datang menyetor hafalannya, ya, dengan catatan mereka membawa saksi, ya, ada saksi yang juga saksi itu juga menghafal ayat itu. Nah, kemudian singkat saja pindah ke masa Utsman. Masa Utsman ini latar belakangi oleh perbedaan qiraat yang berujung pada kafir mengkafirkan, ya, sehingga Utsman bin Affan, ya, ingin umat ini memiliki satu bacaan, ya, tanpa membatalkan jenis-jenis bacaan yang lain. Yang kedua karena daerah Islam semakin luas, ya, sehingga saya kira ini hanya pengulangan saja, ya, untuk merefresh, ya, pengetahuan teman-teman pada topik sebelumnya tentang Jam'ul Quran wa Kitabatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran, ya, munasabah Al-Quran. Ini erat kaitannya dengan Jam'ul Quran wa Kitabatuh, ya, karena hasil kodifikasi, ya, Al-Quran di zaman Utsman yang kemudian menjadi mushaf kita hari ini, mushaf Utsmani, itu disusun tidak berdasarkan turunnya wahyu. Jadi tidak berdasarkan kronologis turunnya. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, seterusnya itu tidak sesuai. Nah, namun demikian, meskipun tidak disusun secara tertib turunnya, ya, para ulama berpandangan bahwa Al-Quran itu memiliki satu kesatuan yang utuh, ya, jadi ada kaitan-kaitan, ada hubungan-hubungan antara ayat dengan ayat. Nah, ini yang menjadi prinsip, ya, prinsip dasar lahirnya ilmu munasabah. Jadi munasabah Al-Quran, ya, itu dihadirkan oleh para ulama, ya, sebagai pandangan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh. Pasti antar surah, antar ayat, antar kata itu memiliki hubungan, Nah, itu prinsip asumsi dasarnya, ya. Nah, kita pindah ke pengertian munasabah. Ya, kata munasabah itu bentuk masdar dari
kata nasaba, yunasabu, munasaba, ya, yang bermakna al-qarabah, ya, kedekatan, ya, kedekatan. Jadi munasabah ini membentuk kata nasab, ya, nasab. Nasab itu ya menggambarkan kedekatan, hubungan, ya, hubungan kekeluargaan. Ya, saya punya nasab ini, ya. Jadi ada kedekatan, sehingga dari nasab itu juga membentuk kerabat, qarabah. Nah, ini saya kira kajian linguistik, ya, kajian bahasa. Jadi munasabah bimakna al-qarabah, ya, sesuatu yang dekat, atau al-muqarabah, ya, kedekatan satu sama lain. Jadi munasabah adalah kajian, ya, kajian tentang hubungan-hubungan, kedekatan-kedekatan, kemiripan-kemiripan makna, ya, dari surah ke surah, ayat ke ayat, kata ke kata. Itu mungkin definisi yang paling sederhana untuk saya sampaikan. Kemudian para ulama, juga ulama-ulama tafsir, ya, ada perbedaan pendapat di dalam memberikan definisi tentang munasabah itu. Nah, misalnya Jalaluddin As-Suyuti, ya, dia mengatakan bahwa munasabah adalah sumber keterkaitan maknanya, ya. Jadi keterkaitan makna misalnya dari segi am dan khas, dari akli dan hayali, ya. Kemudian macam-macam hubungan atau atalazum azih, seperti sabab musabbab, ilal ma'lul, ya, dan lain-lain, ya. Ini pandangan dari Jalaluddin As-Suyuti, ya. Jadi beliau berpandangan bahwa pengertian munasabah dengan bentuk bangunan kokoh secara langsung ataupun tidak, dan menunjukkan bahwa bagian-bagiannya saling menunjukkan satu sama lain. Jadi Al-Quran ini digambarkan oleh Jalaluddin As-Suyuti sebagai sebuah bangunan yang di dalamnya ada unsur-unsur tertentu, ya, tapi perbedaan-perbedaan unsur itu membentuk satu kesatuan, satu kesatuan makna, yaitu bangunan rumah. Nah, demikian pula Al-Quran, ya, di dalamnya ada kandungan-kandungan tauhid, kandungan-kandungan ibadah, kandungan-kandungan sosial, muamalah, tapi itu menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Kemudian dalam pandangan Az-Zarkashi, ya, dia mengatakan munasabah berarti muqarabah, ya, saling berdekatan. Jadi Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa munasabah dalam ilat ilmu qiyas berarti sifat yang berdekatan dalam hukum. Karena apabila pendekatan antara yang dikiaskan dengan tempat mengiaskan berhasil pada saat adanya sifat itu, maka hukum terdapat pula pada tempat yang dikiaskan. Jadi saya kira ini lebih banyak bicara pada aspek hukum, ya, tentang munasabah itu. Nah, mungkin yang paling mudah, ya, kita bisa memahami konsep munasabah yang disampaikan oleh guru kita Prof. Quraisy. Ya, dia mengatakan bahwa munasabah adalah keserasian dalam Al-Quran. Keserasian dalam Al-Quran yang dapat terlihat dari hubungan kata demi kata dalam suatu ayat. Hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Hubungan mukaddimah satu surah dengan penutupnya. Hubungan penutup satu surah dengan mukaddimah surah berikutnya. Dan hubungan kandungan surah dengan surah berikutnya. Saya kira ini panjang definisi ini, tapi sebenarnya sekaligus menjawab tentang bentuk-bentuk munasabah.
Dan secara ringkas dia mengatakan bahwa munasabah adalah keserasian dalam Al-Quran. Keserasian itu bisa dilihat dari hubungan kata demi kata dalam satu ayat, hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah ayatnya, penutup ayat, hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Nanti kita akan bahas pada uraian berikutnya. Jadi dari berbagai macam tadi yang saya sampaikan definisi itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa munasabah Al-Quran adalah suatu metode yang dipergunakan untuk menemukan segi-segi relevansi ya, antara ayat yang satu dan ayat yang lain, dan surah yang satu dan surah yang lain, baik dari segi makna dan keindahan gaya bahasanya. Relevansi ini, hubungan ini pada akhirnya mewujudkan keterpaduan pesan-pesan Al-Quran secara integral, tidak lagi secara parsial. Nah, itu saya kira yang menjadi konseptual tentang munasabah. Kita pindah ke macam-macam munasabah. Yang pertama, munasabah antara satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat. Jadi ini hubungan kalimat, ya, hubungan kalimat dengan kalimat. Ya, misalnya surah Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita akan bertanya dari ayat ini, apa kaitan, apa munasabah langsung antara wa anfiqu fi sabilillah dengan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi ayat ini memerintahkan untuk berinfak dan melarang untuk menghancurkan diri, menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Apa maksudnya? Hubungannya adalah di antara jadi infak itu, ya, menafkahkan sebagian harta itu menjadi satu pintu agar kehidupan ini berkah, agar kehidupan ini bahagia. Nah, sebaliknya, jika orang itu tidak melakukan kebajikan infak, perbuatan infak, maka itu menjadi pintu kehancuran dari orang yang bersangkutan. Ya, jadi infak itu menjadi pintu, ya, menjadi jalan agar kita eksis, tidak binasa, tidak hancur diri kita. Nah, misalnya gini, dalam agama kita tidak semua harta benda itu milik kita, ada hak-hak orang lain. Nah, jika orang yang sangat mencintai hartanya tidak mengeluarkan hartanya, maka pemilik harta sejati akan mengambil dengan jalan-jalan sendiri. Ada orang yang hancur hidupnya dengan harta benda yang banyak, tetapi dirinya itu hancur oleh obat. Dia punya penyakit, sakit, dan karena sakitnya itu seluruh harta bendanya itu habis, ya, habis untuk berobat, habis untuk membeli obat, ya, tiap minggu, tiap bulan cuci darah, itu bagian dari kehancuran. Nah, jadi sangat indah sekali bahasa Al-Quran ini. Jadi wa anfiqu fi sabilillah, ya, silakan Anda berinfak di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dengan infak ini akan menjadi jalan, pintu agar kehidupan Anda tidak binasa, tidak hancur. Nah, kemudian wa ahsinu, berbuat baiklah. Artinya infak itu bagian dari kebajikan pada manusia, sehingga dia memuji orang yang muhsin itu. Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta, ya, Allah senang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu saya kira contoh gambaran, ya, contoh gambaran tentang munasabah kalimat dengan kalimat dalam satu ayat. Yang kedua,
ya, bentuk bermunasabah. Ada munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Jadi antara ayat sebelum dan sesudah. Ya, misalnya kita lihat dari Al-Baqarah saja ya, ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ayat ketiga, dia menjelaskan tentang siapakah muttaqin itu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sangat jelas ini ya, dengan penggunaan isim mausul allazina itu memberikan makna bahwa ayat berikutnya menjelaskan hal yang belum tuntas pada ayat sebelumnya. Ini munasabah satu ayat dengan ayat sesudahnya. Atau misalnya surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu ayatina innahu samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu li bani Israil, dan seterusnya. Apa hubungannya perjalanan Isra Mi'raj dengan ayat wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Jadi saya kira ayat menurut Pak Quraisy Shihab, ayat pertama dari Al-Isra itu menjelaskan tentang anugerah Allah kepada Nabi Muhammad yang mengisrahkan beliau dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan ayat kedua itu menjelaskan anugerah kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaqad ataina Musal kitab. Jadi ini bicara tentang kenikmatan anugerah yang diberikan kepada dua hamba Tuhan, ya Rasulullah dalam bentuk Isra Mi'raj, dan pada Nabi Musa ya diberikan Alkitab. Yang ketiga, ada munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Jadi ini kita melihat dalam skop kelompok ayat. Jadi bukan ayat per ayat. Jadi karena kandungan Quran itu kadangkala mungkin 3-4 ayat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, punya satu tema yang sama, memiliki tema yang sama, pembahasan yang sama. Kemudian akan muncul lagi ayat berikutnya sifatnya kelompok, ya mungkin ayat 9-13, tema yang sama. Maka tema yang berbeda dengan ayat sebelumnya dengan tema yang ini itu akan memiliki kaitan, ya, kaitan. Misalnya ayat 1-20 surah Al-Baqarah itu kan berbicaranya sangat panjang itu, dari awalnya tentang orang-orang muttaqin, ya. Kemudian di ayat ke-6 itu bicara orang-orang kafir, innallazina kafaru sawa'un alaihim, ya. Kemudian di ayat 8 dia bicara tentang orang munafik. Jadi muttaqin, kafir, munafik, ya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang mengimani Allah dalam berbagai macam aspeknya keimanan itu, maka dia membentuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang Islam. Tapi sebaliknya, jika dia mengingkari, maka dia kafir. Kalau dia mengimani satu sisi tapi juga tidak tetap mengikuti Tuhan-Tuhan sebelumnya, ya, dalam bahasa Al-Quran, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, itulah pribadi-pribadi yang hipokrit, ya, yang munafik gitu. Ya, jadi yang munafik. Yang keempat, ada munasabah antara awal surah dengan akhir surah sebelumnya. Jadi awal surah dengan akhir surah sebelumnya, ya. Misalnya orang sering menyebut surah Al-Hadid 57 dan surah Al-Waqiah 56. Surah Al-Hadid itu surah ke-57.
Al-Waqiah surah ke-56. Ujung ayat terakhir atau ayat terakhir surah Al-Waqiah itu mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbik, maka bertasbihlah. Muncul surah Al-Hadid, ya, muncul surah Al-Hadid setelah Al-Waqiah. Ayat pertama mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya ketika ayat akhir Al-Waqiah itu memerintahkan untuk bertasbih, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Al-Hadid kemudian mengaktualkan, mengaplikasikan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya, ini contoh munasabah antara akhir surah dengan awal, ya, awal surah sebelumnya. Kemudian yang kelima, ada munasabah antara satu surah dengan surah lainnya. Satu surah ini hubungan antar surah. Ya, misalnya hubungan antara Al-Fatih dan Al-Baqarah, antara Al-Baqarah Al-Imran, ya, dan seterusnya. Ya, nanti dielaborasi lebih jauh ya pada materi teks yang saya bagikan. Itu macam-macam munasabah. Ya, macam-macam munasabah. Nah, kemudian bicara tentang bentuk-bentuk munasabah, ya, bentuk-bentuk munasabah. Para ulama kita menyebutnya, namanya pertama ada zahir al-irtibat. Jadi hubungan yang sangat jelas, zahir. Ya, jadi tanpa penalaran, tanpa penggunaan akal yang maksimal, kita bisa menemukan bahwa ini ada kaitan, ini ada hubungan. Bentuk-bentuk atau sifat-sifat dari zahir al-irtibat ini, ya, jika dia bersifat takkid, ya, menegaskan, atau dia tafsir, ya, tadi misalnya tafsir itu hudalil muttaqin, ya, petunjuk siapakah orang bertakwa itu, maka ditafsirkan oleh ayat 3 sampai seterusnya. Allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil itu secara tidak langsung tafsir, ya, tafsir dari makna lil muttaqin itu. Atau dia iktirat, bantahan, atau dia tasdid, ya, penekanan. Jadi ini sifat-sifat dari zahir irtibat. Ya, saya ingin mengatakan begini, pada dasarnya kajian munasabah ini kajian bahasa, kajian linguistik, ya, karena menemukan orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu ini, orang yang bisa menggunakan ilmu ini sebagai alat dalam menafsirkan Al-Quran, jika dia punya kemampuan bahasa, karena menemukan apa dia takkid, apa dia iktirat, apa dia tasdid, ini bahasa, ini ya bahasa, kemampuan bahasa. Jadi misalnya contoh yang tadi misalnya tadi tafsir itu sudah, atau yang contoh lain misalnya fawailul lil musallin, ya, kecelakaan bagi orang yang sholat. Nah, maka allazina hum an sholatihim, ini tafsir, ya, tafsir. Jadi ini zahir irtibat. Yang kedua ada namanya khafi al irtibat. Jadi hubungan yang tidak tampak secara jelas, ya, tidak tampak. Jadi kalau zahir tampak, khafi tidak tampak. Nah, ini yang membutuhkan kekuatan intelijensi, kekuatan rasio untuk menemukan kaitan-kaitan, hubungan-hubungan, kemiripan dari ayat-ayat itu. Nah, ada dua bentuk irtibat yang oleh ulama jelaskan. Ada irtibat ma'tufa dan ada irtibat ghairu ma'tufa. Ya. Irtibat antara satu bagian dengan bagian lain dari ayat yang menggunakan huruf ataf. Jadi penggunaan huruf ataf itu bisa menggambarkan adanya munasabah. Misalnya huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ard wa ma yalju. Ini adalah kaitan-kaitan maknanya sangat. Nanti dibaca di buku teks itu, saya kira saya bagikan bukan di materi teksnya. Kemudian yang kedua adalah irtibat
Ada juga jenis irtibat ma'tufah yang lebih sulit diketahui. Ya, misalnya yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Tidak ada orang bertanya tentang bulan sabit tapi jawabannya tentang waktu manusia. Mungkin secara ini sangat khafi ini tiba, tapi kalau dikaji secara filosofis itu sangat sangat jauh gitu, sangat mendalam maknanya. Bahwa bulan itu, bulan sabit yang muncul kecil itu, jadi bulan sabit, kemunculan bulan sabit dengan waktu kehidupan manusia itu, jadi kemunculan bulan sabit itu menjadi gambaran dari proses waktu kehidupan manusia. Jadi kita manusia kan dari kecil ya, dari pertemuan sperma ovum menjadi sangat kecil, besar itu manusia. Seperti bulan ya, bulan sabit ya, muncul kecil ya, besar hingga sempurna kembali mengecil. Manusia sempurnanya 40 tahun itu kembali mengecil lagi. Ya, teman-teman semua yang saya hormati semua. Kemudian ada irtibat ghairu ma'tufah. Jadi ada irtibat ma'tufah dan ada irtibat ghairu ma'tufah. Ini yang masuk kategori khafiyul irtibat. Ya. Nanti dibaca di situ aja saya kira ini. Yang paling utama kajian munasabah ini sifatnya istihadi. Ya, istihadi. Tidak sama dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu lebih banyak pada riwayat, sumbernya riwayat. Ya, kalau ini sangat istihadi. Ya, istihad man. Jadi orang bisa berbeda-beda di dalam menemukan ya, kemiripan-kemiripan, hubungan-hubungan antara ayat-ayat ya, antara satu dan ayat ini. Tapi teman-teman semua untuk membaca sebuah karya tafsir ya, yang ditulis dengan ilmu munasabah itu karya tafsir guru kita Prof. Quraisy. Itu adalah pengamalan ya, atau implementasi ilmu munasabah di dalam memahami Al-Quran. Teman-teman semua, saya kira ini mungkin ya poin-poin penting saja yang saya sampaikan. Nanti Anda baca semua di teks naskah itu ya, yang saya bagikan. Apa urgensi munasabah ini ya? Yang pertama, dari sisi balaghah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Quran itu utuh dan indah. Jadi ini keindahan Al-Quran ya. Yang kedua, ilmu munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat dan surah. Nah, teman-teman semua, saya kira terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf, semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami satu topik tentang munasabah. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.